Oke jahit banget, ketemu lagi sama Vilen. Hari ini kita mau membahas konten jahit lagi. Hari ini aku nggak bawa yang macam-macam. Aku mau bahas sesuatu hal yang simple dan mungkin kalian juga nggak gitu memikirkan ya, atau mungkin kalian juga belum tahu gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang pemula mungkin nggak sadar dia ngelakuin kesalahan gitu ya. Makanya mesin jahit yang udah mereka punya itu nggak berjalan sesuai semestinya, nggak sempurna sebenarnya. Kadang dia bagian bawahnya benangnya ngumpul di skoci, atau mungkin dia hasil jahitannya itu brudul gitu ya, kayak tensionnya itu nggak kenceng, terus juga ada yang kerut-kerut gitu ya, pokoknya hasilnya tidak sempurna. Jadi kali ini aku mau bahas beberapa poin apa yang kayaknya pemula harus tahu supaya nggak ngelakuin kesalahan-kesalahan. Nah di sini aku ada mesin jahit JH8530A. Aku sering banget pakai yang ini dan dia itu tipe yang drop bobinnya bawah. Nah kalau untuk yang bobin bawah kayak gini, ini sebenarnya nggak terlalu beda sama yang bobin atas ya. Jadi memang kita harus perhatikan 3 poin penting ini. Yang pertama adalah waktu memasang benang atas. Nah benang atas ini kalau kalian perhatikan sesuai jalur nih ya, sini dan segala macam, ini kan ada panduannya. Hal pertama adalah kalau seandainya jahitan kalian tuh suka ngumpul-ngumpul di bawah, bagian sini waktu kamu mau masukin benang bagian atas, lagi nyesuaiin benang bagian atas, ini sepatu tuh harus dinaikin. Jadi kalau seandainya kita kan dari sini terus mau ke sini nih ya, ke jalur pertama di sini nih, yang ini kita angkat dulu sepatu mesinnya biar dia ada di posisi naik. Nah baru kita lewatin ke jalur ini, oke? Terus habis itu kalian bisa lanjutin melingkar. Ya, alasannya kenapa? Kalau bagian sini itu dinaikin dan diturunin, kalau saat kita naikin kayak gini, itu ada komponen di bawah sini, di dalam sini yang kebuka. Jadi benang kita tuh langsung nyangkut ke tension ya bagian sini. Ini kalau di sini ngomongnya tension atas ya. Semua mesin itu kadang-kadang ada yang bisa ngatur tension atas, ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi kalau yang ada yang kayak gini tuh udah enak, karena kita bisa mengukur tensionnya. Nah, supaya dia nyangkut, ini mesti diangkat kayak gini. Jadi otomatis di sana tuh, di atas ini tuh kayak kebuka gitu, longgar, dan benang kalian tuh bisa masuk ke dalam. Oke, ini untuk catatan yang pertama. Lalu yang selanjutnya adalah selain naikin sepatu, kalau misalnya udah ke bagian sini, ini kita ada bagian tuas besi yang naik turun kalau seandainya kita gerakin handwheel-nya. Oke, catatannya adalah kalau seandainya kalian mau mainin handwheel-nya, kalian mau putar handwheel-nya, itu handwheel-nya semua harus mengarah ke arah kita putarannya. Jangan ke arah depan, tapi ke arah kita. Oke, ke sini. Jadi kalau karena ini mesin jahitnya kebalik, jadi ya ini ke sana gitu loh, ke arah sini gitu ya. Tapi kalau ini ngadep ke aku, ini dia arahnya ke aku gitu ya. Kalau untuk catatan yang handwheel ini adalah bagian besi. Jadi kalau seandainya kita udah masukin ke sini udah oke. Nah ini benang itu kan harus mengait ke si besi yang tuas ini. Kalau seandainya dia benangnya kita lupa atau mungkin kita nggak tahu harus disangkut ke sana, itu hasilnya biasanya jahitannya itu berubul-berubul. Atau kadang-kadang dia mesin jahitnya nggak bisa gerak. Jadi kita gini-gini, kita putar-putar, kita injak, kita gas gitu ya pedalnya, tapi nggak ada hasil jahitannya, longgar gitu, lepas aja gitu. Nah itu karena tidak nyangkut ke bagian tuas besi ini. Itu dia. Yang selanjutnya adalah untuk bagian bawah. Jadi kalau mesin jahit itu aku sering mention ya antara drop bobin bawah sama drop bobin atas. Kalau bobin atas itu berarti yang dia ada klepnya di atas, dan biasa klepnya itu bening, jadi kita bisa lihat di dalamnya itu isinya masih banyak atau enggak sih gitu ya. Terus kalau yang bobin bawah itu adalah yang kayak gini, kalau misalnya dibuka ada kumparan sendiri, kita mesti masukin skoci. Kalau bobin atas kita nggak perlu skoci, kita cukup butuh spoolnya aja. Kalau bobin bawah itu kita butuh skoci dan juga butuh spool. Itu yang membedakan. Lalu untuk prefer yang mana? Kalau misalnya bobin bawah itu memang kata orang lebih safety, tapi suaranya lebih berisik dibandingkan bobin atas. Dan karena itu juga ini kan kalau bobin bawah itu dia sistemnya sistem manual lama. Jadi kayak mesin-mesin klasik Singer yang besi itu juga dia bobin bawah, industrial yang domestik juga dia bobin bawah. Oke. Terus kalau misalnya bobin atas itu keunggulannya karena suaranya satu, pasti dia lebih
lebih tenang, suaranya lebih soft. Tapi kalau aku pribadi mau bobin atas sama bobin bawah itu kan sama-sama mesin. Tergantung gimana kita ngoperasinya, gimana kita ngejaga mesin jahitnya supaya bisa tetap lancar. Kan? Itu penjelasan mengenai bobin bawah dan bobin atas. Nah kalau untuk bobin bawah sendiri yang bagian sini, ini aku coba keluarin dulu untuk spool dan scotching-nya. Nah untuk spool dan scotching ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama adalah masukin si spool ini ke dalam scotching. Ini kan kita masukin. Nah, arah masukin benang itu harus berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau arah jarum jam kan dari sini ke sini ya. Gitu ya. Kalau seandainya balik arah berarti dia putar arah. Pokoknya dari hadap kita ya gitu ya. Terus habis itu selain mesti lawan arah, dia mesti masuk ke dalam si celah ini. Dan harus ada bunyi klik. Kayak gitu. Apa yang terjadi kalau seandainya kita pasangnya salah arah? Biasanya mesin jahitnya itu ngadet, nggak bisa bergerak. Jadi paling cuma kertek gitu. Itu biasanya berarti scotch di bawahnya nggak dipasang dengan benar. Oke. Lalu catatan selanjutnya mengenai scotch. Di sini kalau mesin jahit kalian akan perhatikan ininya sama ininya itu ada celah sendiri. Jadi setiap mesin jahit yang jenisnya beda-beda, misalnya yang klasik, domestik sama yang portable itu biasanya dia posisi ininya yang runcing ini scotchingnya itu posisinya beda-beda. Kalau nggak salah industri itu dibentuknya miring begini. Kalau yang punya aku di rumah ya. Biasanya sih aku nggak hafal. Kita kalau yang biasa ngejahit kita akan langsung tahu kita posisinya harus kayak gimana sesuai dengan mesin jahitnya karena kan kita udah pernah pakai. Jadi aku nggak pernah ngapalin sih. Ini cuma catatan aja. Ininya harus benar-benar masuk ke dalam si ruas yang ada di sini. Jadi kalian harus cek di dalam, oh ini dia posisinya puzzle-nya sebelah sini atau di atas gitu ya. Ini caranya sebenarnya lumayan gampang ya guys. Kalau seandainya kita nggak masukin dengan benar, biasanya itu benang bawahnya nggak bisa naik ke atas. Karena kan kita mesti pancing ya. Jadi kalau seandainya kita begini, kita masukinnya pas, kita goyang-goyang gini, dia tetap di situ posisinya. Ya, dia paling cuma kertok-kertok dikit doang. Tapi kalau misalnya posisinya nggak pas, ini kita putar, dia ikutan muter. Sebenarnya simple ya guys mengenai pemasangan benang ini kayaknya. Oh kak cuma benang doang, ngapain dibahas? Tapi sebenarnya benang itu justru yang merajut kain kita supaya nyatu kan ya. Maka kita harus tahu betul mesin jahit kita itu harus pakai benang apa. Terus kalau misalnya mau jahit bahan-bahan yang tebal itu pakai benangnya yang kayak gimana, pengaturan tensinya kayak gimana. Mesin kita biasanya seperti apa gitu ya. Terus juga pemasangan jarumnya dan lain-lain. Jadi ada banyak banget faktor yang harus dipelajari kalau kalian beli mesin jahit gitu ya. Kalau kalian mau survive dengan modul-modul dan plan-plan kalian ke depannya. Nah ini dia beberapa hal, 5 poin yang bisa aku jelasin dan kayaknya harus diingat baik-baik untuk buat kalian yang pingin mesin jahit itu tetap terawat, terus juga hasil jahitannya bagus. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video kali ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, terus klik tombol notifikasi, terus habis itu juga share-share supaya teman-teman kalian yang belajar juga tahu mengenai informasi ini. Kita share lah biar semuanya, oh begitu tuh caranya gitu ya. Terus jangan lupa juga untuk komen-komen dan DM kalau ya ada pertanyaan lebih lanjut. Terus kalau kalian yang suka nanya-nanya, Kak, mesin jahit ini dijual nggak ya di Tokopedia atau mungkin di Shopee? Tenang aja karena Jahitmart ada marketplace-nya. Jadi kalian mau cari Jahitmart, search Jahitmart itu kita ada Tokped, ada Shopee, kita ada Lazada, ada Bukalapak, ada web. Dan juga kita ada toko offline di daerah Kranji. Kalian bisa cek aja di Google, itu dia Jahitmart gitu ya. Jahitmart, cari aja di Google, itu biasanya keluar alamat lengkapnya. Oke. Terus kalau kalian seandainya mau beli peralatan jahit yang lain selain mesin jahit, kalian juga bisa cek di marketplace-nya Jahitmart karena Jahitmart terlengkap, termurah, terpercaya. Bye-bye!